Di sini juga gerimis mendung-mendung aja kok. Di tempat saya ini gerimis-gerimis kecil gitu mendung. Memang sudah waktunya. Disyukuri saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, baik. Apakah sudah sarapan? Sudah Pak. Belum Pak. Kok belum Makan sarapan? siang, sekarang makan siang bukan sarapan ya. Kenapa tidak makan siang? Nggak Belum Pak, bontot, Pak. bawa uang saku. Nggak bontot. Oh, barangkali besok atau sekarang temannya bisa meminjami uang untuk membeli makanan ya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa ya. Silakan Mas Suyanto memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Yanto sudah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Selanjutnya Pak Guru mau mengabsen kalian ya. Adakah dari kalian yang hari ini tidak hadir? Gimana? Hadir semua Pak. Hadir, Kamu Pak. ya, kondisi walaupun ya. Ya, mohon maaf ya anak-anak terkait dengan suara Bapak yang agak serak-serak sedikit ya, terkait dengan sedikit batuk. Nggak apa ya. Untuk selanjutnya, ini Bapak ingin tanya anak-anak ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi apa saja kira-kira pada pertemuan minggu kemarin. Ayo, ada yang ingat? Ya, Googling Pak, googling. Pak Kusuma, gimana? Pak Andika? Tentang googling Pak. Oh, googling. Oh ya. Apa yang dimaksud dengan googling itu kira-kira anak-anak? Ayo. Kalau kita diajarkan untuk mencari Pak, cuma kan biasa kita kalau mencari suka kata kuncinya suka ngawur. Nah, kita diajarkan untuk supaya kata kuncinya itu tepat dengan sasaran yang kita inginkan Pak. Oke ya. Ya, oke. Kemarin kita sudah belajar tentang search engine ya. Kalau dalam bahasa kita sering kita istilahnya browser atau lebih dekatnya kita kan sering berselancar di dunia maya. Contohnya menggunakan Google Chrome, kemudian kita klik www.google.com, kemudian kita mencari kata kunci apa yang sedang kita cari. Jadi intinya begini, browser adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi di internet. Nah, setelah kalian sudah bisa mempelajari tentang mesin pencari tadi, nanti akan berkaitan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, motivasi. Sebelum itu, Bapak ingin memberikan motivasi anak-anak ya. Coba dengarkan baik-baik dan sambil dihayati ya. Oke. Jangan mudah menyerah dalam belajar. Ketahuilah belajar itu akan mengantarkan kalian ke gerbang kesuksesan. Maka semangatlah dalam belajar. Ya. Jadi sesulit apapun materi yang kalian pelajari, jangan mudah menyerah. Belajar dan belajar. Oke anak-anakku? Semangat? Semangat, Pak. Semangat, siap Pak. Oke. Nah, untuk menambah motivasi kalian dalam belajar, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, yaitu Garuda Pancasila. Cara menyanyikannya adalah kita sambil menyanyi, sambil bertepuk tangan. Pada hitungan ketiga, kita mulai ya anak-anak ya.
Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah kita tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan elemen TIK, materi surel ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian mampu menemukan pengertian surel yang dibaca dengan tepat ya. Kemudian kalian mampu menjelaskan sejarah surat elektronik dengan benar. Kemudian kalian menjelaskan fungsi surel dengan benar. Setelah itu menjelaskan penggunaan surat elektronik dan dengan tepat. Untuk yang selanjutnya, kalian mampu menganalisis cara membuat email dengan benar. Selanjutnya lagi, nanti kalian bisa membuat akun surel dengan benar ya. Kemudian kalian mengirim surat dengan sopan. Kemudian kalian juga membalas surat dengan sopan ya. Oke. Problem statement anak-anak ya. Anak-anak, saya mau tanya, adakah yang tahu pengertian dari email itu? Email itu apa sih? Ayo, coba barangkali Pak Andika. Mas Andika ya. Iya Pak, siap. Siap. Email itu kepanjangannya elektronik mail Pak. Email adalah surat elektronik email ya. Ya, elektronik mail Pak. Ada yang lain barangkali? Pak Fianto? Sama Pak, surat elektronik. Oh, surat elektronik, oke. Oke. Saya garis bawahi ya. Email adalah alamat resmi kita di dunia maya ya. Dengan menggunakan email kita terhubung dalam kegiatan internal, jejaring sosial dan Facebook. Contohnya sosial ya, seperti Facebook, TikTok, kemudian YouTube atau aplikasi-aplikasi yang mengandung sosial media. Jadi email ini digunakan untuk sebagai alamat resmi ya. Adakah yang di sini sudah bisa kira-kira membuatnya? Anak-anak gimana? Bisa Pak, bisa. Bisa. Nah, kalau sudah bisa, nanti kita coba membuat email yang baru ya. Karena pada pertemuan kali ini kita kan diwajibkan untuk membuat email. Bukan yang sudah email yang jadi, tapi kita membuat dari nol. Ya, membuat email caranya bagaimana, kemudian nanti langkah-langkahnya untuk mengirimnya maupun membalas email ya. Oke. Seberapakah pentingkah email itu anak-anak? Coba angkat tangan, barangkali yang bisa ya. Mas Koidur, oh Mas Panji silakan, monggo. Mas Panji atau Mas Koidur barangkali ada yang bisa menjawab seberapakah pentingkah email itu? Penting Pak, untuk sebagai akun Google Play Store Pak. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan untuk Mas Koirur. Oke ya. Nah,
email itu ternyata sangat penting buat pembuatan Google Playstore itu. Kemudian ya kayak tadi saya jelaskan, sangat penting dari Facebook juga sebagai kunci alamat layanan, memasukkan sandi juga dari email itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, dan bagaimana menggunakan email untuk mengirim, membalas dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, tujuan kali ini kan kita membuat, mengirim, dan membalas bahasa yang baik dan sopan ya anak-anak ya. Oke. Nah, biar kalian sedikit paham, Pak Guru akan menayangkan sedikit tentang YouTube yang dimana nanti link tersebut saya sertakan di bahan LKPD. Nanti coba sampean searching di web pencarian atau Google Chrome ya, di mesin pencari. Nah, ini saya coba ya. Seperti ini tampilannya cara membuat email yang perhatikan ya anak-anak ya, teman-teman perhatikan ya. Mungkin yang selama ini kalian apa pasti orang tua kita paham kita pelajari saja supaya tidak lupa bagi yang belum perhatikan. Boleh juga kalian catat, boleh supaya nanti ketika ditanya sudah tahu. Jadi yang pertama, buka aplikasi browser. Kalau punya seperti itu, satu, buka aplikasi browser Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun Opera dan sebagainya. Bagus. Kedua, setelah tampilannya seperti ini, anak-anak, teman-teman sekalian, kita masuk saja, ketikkan saja di sini email ya. Di sini nanti pilihannya banyak. Pilihan banyak ini nanti akan dibawa ke satu alamat yang sama, ya, seperti itu. Jadi lebih gampangnya saja Gmail, gitu ya. Email, enter. Setelah itu kita masuk ke yang paling atas ini saja. Intinya sama saja, nanti akan dilingkan ke ke alamat yang sama. Masuk ke Gmail. Lihat ya. Terlihat. Ya, jangan diperhatikan. Nomor 2 ini sama. Jadi ada orang tua sini. Nah, begitu anak-anak ya. Sampai sini sudah kelihatan. Sengaja Pak Guru tidak memberikan langsung contoh sampai detail. Silakan anak-anak coba nanti diterapkan, dicari ya. Nah, sebelum itu Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Yang dimana dalam satu kelompok terdiri dari 5 anak ya. Untuk kelompok pertama A adalah diketuai oleh Pak Suyanto, Mas Suyanto, yang kemudian kelompok B diketuai oleh Mas Andika, kemudian kelompok C diketuai oleh Mas Koirur, yang kelompok D diketuai oleh Mas Kamit, yang kelompok E diketuai oleh Mas Dwi, dan yang ke F ya diketuai oleh Mbak Cahya. Oke? Siapa? Ya. Nanti begini anak-anak ya, saya coba panggil kalian ya, karena kenapa kalian saya tunjuk sebagai koordinator ketua, karena tugas kalian kan di sini sebagai tutor teman sejawat ya anak-anak ya. Ya, karena kalian mempunyai kemampuan lebih, maka nanti tolong anak-anak yang dirasa mempunyai kesulitan dalam belajarnya, cara mengerjakannya, maupun ketika anak-anak itu kurang paham, tolong sampean ajari yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sama, siap. Ya. Oke. Nah,
Pak Guru sudah memberikan bahan. Di situ sudah terdapat beberapa cara membuat email, kemudian bagaimana cara mengirim dengan bahasa yang baik dan sopan, dan juga membalas email dengan baik dan sopan. Nah, untuk teknis lapangannya adalah kemudian kalian coba nanti koordinasikan, diskusikan dalam kelompok kalian ya. Barangkali nanti ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Bapak ya. Kan anak? Nah, bentuk LKPD-nya seperti ini. Ini saya bagikan ya anak-anak ya. Coba saya bagikan dulu. Oke. Nah, teknisnya begini ya. Yang pertama, kalian nanti membuat akun email ya. Siapkan HP sebagai konfirmasi verifikasi dalam pembuatan email ya. Sampai sini paham kan anak-anak kira-kira? Paham, Ya? Pak. Paham, Pak. Oke, siap. Setelah kalian membuat email, selanjutnya kalian bekerjakan kegiatan 2, yaitu menulis dan mengirimkan email ya. Praktekkan dan jelaskan langkah-langkahnya pembuatannya ya. Kemudian menulis dan mengirimkan email. Nah, di sini Bapak tidak meminta kalian untuk menyisipkan email ya atau file ya. Tapi di sini langsung ketik di form yang ada di mesin pengirimannya. Nah, silakan ketik sesuai teks yang di bawah ini. Ingat anak-anak, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Untuk teknis pengirimannya nanti ya, untuk kelompok A coba nanti sampean kirim ke kelompok B ya. Mengirimnya ke kelompok B, kemudian kelompok B mengirimnya ke kelompok A. Tapi nanti kalau sudah jadi loh ya emailnya, silakan ditanyakan ke kelompok yang lain. Mana alamat email kalian misalnya seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah paham? Paham, Pak. Kalau pembantunya juga seperti ini anak-anak ya, karena kita sebagai orang muslim perlu mengucapkan salam, dan juga setelah salam mengucapkan terima kasih, kemudian mengucapkan salam lagi, kemudian baru dikirimkan. Nah, untuk bahannya ini saya hentikan dulu. Aritmatika. Bahannya, nah ini bahannya sudah saya sertakan di bahan buat kalian untuk belajar pengertian juga ya. Nah, ini cara membuat emailnya, Dan logik. cara mengirim, dan juga cara membalas email ya. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak ya. Nah, silakan dikerjakan, dicari cara mengerjakannya, silakan diobservasi kelompok kalian, diskusikan sekalian ya. Oke, saya kasih waktu 20 menit untuk mencari ya. Oke. Gimana anak-anak? Apakah sudah sepakat dalam diskusi kalian mana yang paling efektif digunakan untuk membuat email, mengirim email, atau bagaimana? Kira-kira? Gimana Mas Yanto? Barangkali kan ada beberapa bahan, ada yang versi YouTube, kemudian versi dari media bahan tadi, kemudian kan ada beberapa saya menggunakan cara ini. Nah, tolong itu diputuskan dalam satu kelompok mana data yang dianggap yang paling kalian anggap benar ya. Gimana Mas Yanto? Bisa dipahami? Oh. Ini masih proses diskusi, Pak. Oh, masih diskusi. Nah, kita terbentur dengan waktu ya. Coba diperhatikan waktunya juga ya, Mas Yanto. Ya. Ya, Pak. Mas Dwi, kok diam saja ya? Tolong itu kerjasama dengan temannya ya. Oke ya. Ya, Pak. Ini masih diskusi dengan teman-teman, Pak. Mas Andika, apakah ada di teman kalian yang masih merasa kesulitan dalam belajarnya? Ini Pak, ada yang bertanya Pak, kalau datanya diisi palsu nggak apa-apa Pak? Diisi masuk? Diisi palsu datanya, ini ada yang ngisi jenis kelaminnya wanita, padahal dia pria Pak. Nah, ini loh yang paling
Bagus. Pernyataannya bagus ini anak-anak ya. Tolong diperhatikan, kalau pembuatan email itu harus disesuaikan dengan kondisi real kita. Kalau kita laki-laki ya kita laki-laki, kalau kita perempuan ya kita perempuan. Masa kita harus membohongi diri kita sendiri ya? Nanti tadi transgender ya? Serta Saya disuruh Kusuma Pak tadi Pak. Oh Pak Kusuma, Pak Kusuma itu seperti itu saja. Oke, data sudah ketemu kan anak-anak ya referensinya ya. Oke, sudah kemudian. Nah, anak-anak sekarang tiba waktunya kalian adalah memverifikasi. Memverifikasi adalah dari kalian pencarian tadi data mana yang digunakan untuk tutorial misalnya dari YouTube atau dari bahan yang saya gunakan. Oke, sekarang Mas Andika, kira-kira tadi yang Samen diskusikan, kira-kira yang masuk bagi kalian itu yang masuk itu yang mana kira-kira? Ayo. Saya lebih suka yang video Pak. Menghitung gimana? Alasannya gimana? Kalau dari YouTube kan langsung kelihatan langkah-langkahnya, jadi ngikutinnya enak Pak. Oh siap. Nah sekarang kalau sudah seperti itu silakan dibuktikan, dikerjakan dengan step by step ya, membuat kemudian mengirim ya. Oke. Nah, gimana kelompok pasien toh? Sudah siap? Apakah datanya sudah fix sesuai? Sudah Pak. Kalau dari kelompok saya sama Pak. Lebih mudah memahaminya melalui YouTube. Oke, siap. Ya. Silakan dibuktikan, dikerjakan cara membuatnya. Langkah-langkahnya seperti YouTube ya tadi ya. Kemudian jangan lupa nanti tanyakan ke kelompok lain. Mas Andika, tadi emailnya apa ya? Kayak mau mengirim ya dengan format seperti itu ya. Oke. Ya, Pak. Nah. Gimana anak? Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Silakan sekarang coba presentasikan. Coba kelompok A. Mas Andika coba presentasikan gimana cara langkah-langkahnya tadi, membuat email, mengirimkan email, kemudian membalas email. Coba ke depan ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mau menjelaskan bahwa langkah-langkah buat email, kita mengisi biodata, mengisi nomor telepon, isi dengan data yang sebenarnya. Lalu untuk membalas email, kita pilih yang reply. Nanti bisa diisi di kata-katanya dengan kata-kata yang sopan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dengan Mas Andika. Barangkali di sini ada yang ingin bertanya ke Mas Andika, Mas Dwi atau Mas Khairul, coba tanyakan ke Mas Andika barangkali. Saya Pak, untuk Mas Andika mau nanya, untuk mengirim email apa butuh perangko Pak? Terima kasih. Silakan Mas Andika. Untuk mengirim email yang dibutuhkan adalah kuota internet. Kalau nggak ada kuota internet, emailnya nggak bisa terkirim, Pak. Tadi saya sudah nyoba, ternyata pulsa saya habis, jadi saya tethering. Saya tahunya dari situ ternyata, Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan dengan Mas Khairul. Oke, ya. Ya, anak-anak ya. Oke, langkah selanjutnya. Nah, presentasi kalian dari A sampai F sudah mempresentasikan hasil kalian ya. Sekarang saya mau menunjuk beberapa anak atau barangkali ada dari kalian yang mau menyimpulkan pada pertemuan hari ini. Ayo coba. Gimana? Saya Pak Musaim. Ya, silakan. Monggo Mas Panji, silakan ya. Ternyata membuat email itu gampang, Pak Musaim. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Terus di samping itu apa lagi? Sudah Pak, itu saja saya. Oke. Barangkali yang lain anak-anak ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Pak. Oh, siap. Mas Andika, monggo.
Iya Pak, tadi saya nyoba-nyoba pakai nama yang email yang sama. Ternyata nggak bisa Pak ya, namanya harus kembar Pak ya, nggak boleh Iya. sama. Oke. Ada yang lain barangkali? Oke, kalau tidak ada, saya simpulkan sedikit anak-anak ya. Komponen yang melakukan advokasi. Membuat email itu kayak tadi ya, lebih insya Allah mudah kalau dengan tutorial ya. Kemudian untuk mengirim email perlu diperhatikan adalah kita dengan bahasa yang baik dan sopan. Ingat yang kita kirim nanti ke orang mana atau dengan bahasa resmi atau bahasa formal ya. Kemudian untuk membalasnya juga seperti itu. Jadi intinya di samping kalian buat email, kalian juga bisa mengirim email ketika saat nanti ya, ketika izin ke wali kelas, misalnya tidak masuk sekolah, kalian bisa mengirim email dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Oke. Untuk menambah pemahaman kalian, Pak Guru ingin memberikan sedikit materi ya. Tolong diperhatikan anak-anak ya. Mengirim surat melalui jalur internet. Oke, selanjutnya fungsi email berfungsi sebagai media komunikasi bagi semua pengguna jaringan yang telah terdaftar di situs layanan email. Nah, surat elektronik sudah mulai dipakai tahun 1960-an. Jadi sudah lama sekali ya ketika sudah Indonesia Merdeka sudah ada, setelah Indonesia Merdeka baru ada surat elektronik ya, tahun 60-an. Nah, perlu diperhatikan etika yang tadi saya tekankan di tujuan pembelajarannya ya anak-anak ya. Di sini kalian harus pahami betul ya. Tulis subjek dengan tepat dan benar. Ingat, gunakan alamat email yang profesional ya. Gunakan salam pembuka yang sopan. Gunakan tanda baca dengan tepat. Gunakan kata-kata yang umum. Koreksi setiap kalimat yang ditulis, kemudian tulis email tujuan di sesi terakhir. Cek kembali nama orang yang dituju. Jangan mengirim lanjut forward. Atau bisa saya tambahkan lagi, jangan menggunakan huruf besar semua, ya. Karena huruf besar semua itu menandakan agak kondisi marah, ya. Selanjutnya membuat email. Ini gambaran sedikit ya. Membuat email, klik buat akun. Setelah itu sebuah kotak akan terbuka. Nah, ini saya presentasikan di sini ya. Nah. Oke, saya share screen. Bentar, bahannya ya. Seperti ini anak-anak ya. Saya tekankan lagi di sini di akhir pembelajaran supaya kalian mendapat ilmu dan ilmunya tambah mantap ya. Jadi pada pertemuan kali ini, tadi kan sudah mencari ini saya coba untuk menekankan kalian untuk lebih paham lagi ya. Oke, membuat email ya seperti ini langkahnya, dibuat akun email. Kemudian setelah terbuka, silakan ketikkan email ya. Isi data Anda secara lengkap. Kemudian pada isian setelah nama Anda memiliki nama untuk username. Ingat kalau nanti ini kalau username-nya kecil ya kecil semua, kalau besar ya besar semua ya anak-anak ya, perlu diperhatikan ya. Jadi jangan dicampur adukan ya. Nanti kalau besar ketika kita login menggunakan huruf kecil, jadi tidak akan bisa. Nah, isi kolom yang belum terisi dengan data yang benar ya. Ingat di sini menggunakan nomor telepon. Nanti buat konfirmasi verifikasi ya. Nah, untuk mengirim kita coba langkah seperti ini. Klik tulis atau di sebelah kiri yang ada kotak masuk, di atasnya kotak masuk tulis, nanti akan terbuka. Sebelah kanan, nah di situ tinggal kalian saja tuliskan yang kalian tulis ya. Nanti coba setelah kalian tulis kirimkan sesuai dengan yang petunjuk tadi LKPD ya. Nah, seperti ini anak-anak ya, kita mendapatkan attachment seperti ini. Nah, kalau ini kan contohnya menyisipkan. Kalau tadi kan langsung kita menulis langsung di dalam inbox-nya ya, atau tulis emailnya yang seperti tersimpan ini. Nah, sampai di sini
Barangkali ada pertanyaan anak-anak? Gimana? Apakah sudah paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Sekian anak ya, untuk pelajaran minggu depan adalah kita akan belajar cara membuat brosur sederhana ya. Wah, sebelum pelajaran kita akhiri, silakan Mas Andika untuk menutup pembelajaran hari ini. Coba doain dulu. Ya, Pak. Bersiap. Berdoa. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.